Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPS Matematika kelas 5 yang ada di halaman 80. Untuk mempersingkat waktu, silakan langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 80. Di sana ada latihan ulangan bab 3 paket 2. Saya akan mulai dengan yang A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Nomor 1, toko buku terletak di koordinat. Jawabnya adalah C, 4. Nomor 2, tempat yang berada pada koordinat E4 adalah. Jawabnya D, rumah Nisa. Nomor 3, bangunan dan pasangan koordinat berikut yang tepat adalah. Jawabnya yang B, yaitu pasar berada di koordinat D1. Silahkan dicek sendiri langsung di gambarnya adik-adik. Kemudian nomor 4, rumah Nisa terletak di sebelah titik-titik sekolah. Jawabannya adalah yang B, yaitu timur. Sekarang nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada titik A, titik C, titik D. Titik B-nya yang tidak ada ya adik-adik ya. Koordinat titik B agar bangun A, B, C, D membentuk bangun jajar genjang adalah. Jawabnya yang A, yaitu negatif 3 dan 4. Kemudian nomor 6, sepetak tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Skala yang digunakan yaitu 1:600. Luas tanah tersebut sebenarnya adalah. Sebelum kita cari luas tanah sebenarnya, kita harus tahu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Cara mencarinya seperti itu adik-adik. Oke, panjang digambar 5 cm dengan skala 1:600. Berarti panjang sebenarnya adalah rumusnya panjang pada gambar dibagi dengan skala. Panjang pada gambar adalah 5 cm dibagi dengan skalanya adalah 1/600. 5 cm-nya tetap, bagi menjadi kali 1/600 dibalik menjadi 600/1. 5 dikali 600 sama dengan 3000, itu masih satuannya cm. Agar diameter kita bagi menjadi 100, sehingga 3000 dibagi 100 sama dengan 30 meter. Jadi panjang sebenarnya sudah dapat, yaitu 30 meter. Sekarang kita cari dulu lebar di gambar. Lebar sebenarnya ya adik-adik ya. Jika lebar di gambar 3 cm, cara mencari lebar sebenarnya adalah lebar gambar dibagi dengan skala. Lebar gambarnya tadi 3 cm, taruh di sini, dibagi dengan skalanya adalah tadi 1/600. Kemudian 3, letakkan di sini lagi, bagi menjadi kali 1/600 dibalik menjadi 600/1. 3 dikali 600 hasilnya adalah 1800 cm. Untuk diubah ke meter kita harus bagi 1800 ini dengan 100. Sehingga 1800 dibagi 100 sama dengan 18 meter. Jadi lebar sebenarnya 18 meter, panjang sebenarnya adalah 30 meter. Kalau sudah tahu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, maka kita bisa mencari luas tanah sebenarnya dengan cara panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 30 meter dikali dengan 18 meter. Hasilnya adalah 540 meter persegi, yaitu yang D. Nomor 7. Jarak rumah Bayu ke sekolah 720 meter. Jarak rumah Bayu ke sekolah dalam sebuah denah digambar sepanjang 12 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah. Oke, jarak sebenarnya adalah 720 meter. Kita rubah meter ini menjadi cm. Menjadi 72.000 cm. Jarak pada denahnya 12 cm, sehingga cara mencari skalanya adalah jarak pada denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada denah tadi ini adik-adik yaitu 12 cm. Sementara jarak sebenarnya jangan ditulis yang 720 meter, kita harus samakan satuannya ya adik-adik ya. Kalau lawannya ini cm, kita harus rubah dulu meter ini menjadi cm juga. Maka itu yang ini yang kita taruh di sini. 72.000 cm. 12.000 cm dan 72.000 cm ini kita bagi sama-sama 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1. 72.000 dibagi 12 hasilnya adalah 6.000. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 6.000. Jawabnya yang C. Nomor 8. Jarak dua kota adalah 75 km. Jika kedua kota tersebut digambar pada peta berskala 1/1.500.000, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah.
Nomor 8. Baiklah, jarak sebenarnya adalah 75 km. Kita langsung ubah ini kilometernya menjadi cm dikali 100.000 berarti hasilnya 7.500.000 cm. Jika skalanya 1:1.500.000, maka cara mencari jarak petanya adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi masukkan yang cm ya, Dek ya, 7.500.000 cm dikali dengan skalanya adalah 1/1.500. Setelah itu 7.500.000 dibagi dengan 1.500 dikali 1 sama dengan hasilnya 5 cm. Jawabnya yang A. Caranya seperti ini tadi. Nomor 9. Sebuah peta memiliki skala 1:2.500.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 15 cm, jarak kedua kota sebenarnya adalah, baiklah, skalanya adalah 1:2.500.000. Jika jarak pada petanya 15 cm, cara mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak petanya tadi adalah ini 15 cm, dibagi dengan skalanya adalah 1/2.500. 15-nya diturunkan bagi menjadi kali 1/2.500 dibalik menjadi 2.500 per 1. Setelah itu kita kalikan 15 dikali 2.500. Hasilnya adalah 37.500.000. Ini satuannya masih cm. Kalau jarak sebenarnya biasanya satuannya kilometer. Maka itu cm ini kita jadikan ke kilometer sehingga dibagi 100.000. 37.500.000 dibagi 100.000 hasilnya adalah 375 km. Jawabnya yang B. Kemudian nomor 10. Seorang arsitek akan membuat gedung perkantoran. Tinggi gedung pada sketsa yang dibuat adalah 32 cm. Jika skala yang digunakan arsitek tersebut adalah 1:400, tinggi gedung sebenarnya adalah, yang dicari tinggi gedung sebenarnya. Baiklah, tinggi pada denahnya itu 32 cm. Jika skalanya 1:400, maka cara mencari tinggi gedung sebenarnya adalah tinggi pada denah dibagi dengan skala. Tinggi pada denah tadi adalah 32 cm, taruh sini, dibagi dengan skalanya adalah 1/400. 32 cm-nya turun, bagi menjadi kali 1/400 dibalik menjadi 400 per 1. 32 dikali 400, 32 dikali 400 dibagi 1 hasilnya adalah 12.800. Satuannya masih apa adik-adik? cm. Kalau untuk gedung nggak pakai kilometer, itu jalan pakai kilometer. Untuk gedung kita pakai meter, sehingga 12.800 cm ini harus kita jadikan ke meter terlebih dahulu. Dibagi 100, 12.800 dibagi 100 hasilnya adalah 128 meter. Jawabnya yang C. Oke, itu tadi nomor 10. Sekarang kita ke B, isilah dengan jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Mana nomor satunya? Oke, ini dia. Koordinat kantor polisi adalah, koordinat kantor polisi jawabnya adalah B1 adik-adik. Kemudian nomor 2, bangunan yang berada di sebelah utara puskesmas adalah kantor pajak. Puskesmasnya di sini, utaranya ya di atasnya, berarti kantor pajak. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Letak titik H yang tepat agar titik-titik membentuk bangun belah ketupat adalah FGH. Belah ketupat kalau ini berarti dari sini ke sini. Berarti di sini adik-adik titiknya. Berarti jawabnya adalah 2, -1. Seperti ini. 2, -1. Sekarang nomor 4, panjang sebuah bangunan pada denah adalah 5 cm. Skala yang digunakan denah tersebut 1:400. Panjang bangunan sebenarnya adalah, kita cari panjang bangunan sebenarnya. Oke, panjang bangunan pada denah 5 cm. Jika skalanya 1:400, maka panjang bangunan sebenarnya caranya adalah panjang bangunan pada gambar atau pada denah dibagi dengan skala. Panjang bangunan pada denah adalah 5 cm dibagi dengan skalanya tadi 1/400.
5 cm. Nah, tetap bagi menjadi kali 1/400 menjadi 400 per 1. 5 dikali 400 sama dengan 2000 cm. Ini masih satuannya cm, kita jadikan ke meter dengan dibagi 100. 2000 dibagi 100 sama dengan 20 meter. Jadi panjang bangunan sebenarnya adalah 20 meter. Nomor 5. Kebun Pak Dudi berbentuk persegi dengan panjang sisi 70 meter. Jika kebun tersebut digambar dengan skala 1/350, luas kebun Pak Dudi pada gambar adalah. Nomor 5. Skalanya adalah 1/350. Panjang sisi sebenarnya adalah 70 meter. Kita langsung ubah 70 meternya ke cm. 70 meter diubah ke cm dikali 100 menjadi 7000 cm. Nah, ini cara mencari panjang pada peta adalah panjang sebenarnya dikali skala. Panjang sebenarnya tadi adalah yang ini adik-adik 7000 cm. Dikali skalanya adalah ini 1/350. 7000 dibagi 350 sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luasnya ya adik ya. Luas kebun Pak Dudi. Jika kita udah tahu sisi dari bangun sebenarnya 20 mana tadi? 20 cm kok sebenarnya ya. Maaf, jika kita sudah tahu panjang sisi pada peta lahan itu 20 cm, maka luas bangun pada denah adalah ya tinggal sisi dikali sisi karena bentuknya persegi ya. Berarti 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi. Begitu kita lanjut langsung aja ya ke nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut, perhatikan denah berikut. Sudah diperhatikan pertanyaannya atau instruksinya adalah buatlah 2 rute yang dapat dilalui Jessie dari rumah ke toko buku. Ini agak panjang ya dari jawabannya. Rute yang pertama dari rumah Jessie ke timur melalui Jalan Melati. Sampai di pertigaan belok ke selatan melalui Jalan Anggrek. Sampai di perempatan belok ke timur, toko buku ada di sebelah kanan jalan. Itu rute yang pertama, silahkan stop dulu dan disalin. Rute yang kedua dari rumah Jessie menuju arah timur di Jalan Melati, sampai di perempatan jalan belok ke selatan di Jalan Mawar. Sampai di perempatan jalan belok ke timur di Jalan Ros. Sampai melewati perempatan. Toko buku ada di kanan jalan. Oke, nomor 2. Sebuah rumah sakit yang menghadap arah utara terletak di dekat perempatan jalan. Di sebelah kiri rumah sakit terdapat kantor pos dan di sebelah kanan terdapat kantor polisi. Kantor polisi berada tepat di ujung perempatan. Tepat di seberang rumah sakit terdapat gedung serbaguna. Di sebelah kanan gedung serbaguna ada lapangan sepak bola. Di sebelah kanan lapangan sepak bola itu ada gedung teater. Sementara di 3 ujung perempatan lainnya terdapat toko mebel, toko besi, dan toko buku. Toko mebel berada di sebelah timur rumah sakit dan toko besi di utara toko mebel. Gambarkan denah sederhana berdasarkan keterangan tersebut. Keterangannya luar biasa ya adik-adik ya. Nah, jawabannya seperti ini adik-adik. Silakan di stop dulu videonya dan disalin. Sekarang nomor 3. Diketahui koordinat titik A 4,1, B negatif 4, negatif 5, dan C 4, negatif 11, dan D 6, negatif 5. Keempat koordinat tersebut membentuk suatu bangun datar, tentukan nama bangun tersebut. Adik-adik harus gambar dulu biar tahu titik-titiknya di mana. Setelah tahu titik-titiknya di mana, kemudian adik-adik bikin garis dari titik A ke titik B ke titik C dan ke titik D. Jadinya seperti ini adik-adik. Ini adalah bangun layang-layang. Silahkan di stop videonya dan disalin. Lanjut ke nomor 4. Di sebuah lahan akan dibangun kolam renang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang dan lebar kolam pada denah berturut-turut adalah 18 cm dan 15 cm. Jika skala yang digunakan pada denah 1/80, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam renang tersebut? Dicari luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam tersebut.
Oke, skalanya 1:80. Panjang pada gambar 18 cm. Sehingga kita cari dulu panjang sebenarnya berapa. Dengan cara 18 panjang pada gambar dikali dengan skala dibagi 1. 18 kali 80 per 1 sama dengan 1440 cm. Ini satuannya masih cm. Kita jadikan ke meter dengan cara dibagi 100. 1440 cm dibagi 100 hasilnya adalah 14,4 meter. Kemudian lebar pada gambarnya 15 cm. Kita cari dulu LS atau lebar sebenarnya. Dengan cara 15 ini tadi dikali dengan skalanya dibagi 1. 15, kenapa dibagi 1? Karena depannya kan ada 1 adik-adik. Satunya di bawah jadinya. Sesuai dengan rumusnya. Saya nggak tulis rumus di sini karena takutnya tidak cukup. Langsung saja ya adik-adik ya. 15 kali 80 dibagi 1 hasilnya adalah 1200. Masih satuannya cm, untuk jadikan ke meter kita bagi 100. 12.200 dibagi 100 sama dengan 12 meter. Jika sudah diketahui panjang sebenarnya 14,4 meter dan lebar sebenarnya adalah 12 meter, maka kita bisa mencari luas tanah yang sebenarnya. Dengan cara rumus P kali L, panjang kali lebar, sama dengan 14,4 meter dikali 12 meter. Hasilnya adalah 172,8 meter persegi. Itu nomor 4. Sekarang nomor 5, jarak kedua kota pada sebuah peta dengan skala 1:1.125.000 adalah 8 cm. Peta tersebut akan dibuat ulang dengan skala 1:1.500.000. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta yang baru. Oke, nomor 5 kita cari dulu ya dari skala yang pertama yaitu 1:1.125.000. Kemudian jarak pada petanya 8 cm. Untuk mencari jarak sebenarnya caranya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta tadi adalah 8 cm. Dibagi dengan skalanya adalah 1/1.125.000. 8-nya tetap, baginya jadi kali. 1/1.125.000 dibalik menjadi 1.125.000 per 1. 8 dikali 1.125.000 hasilnya adalah 9 juta cm. Ini tidak usah dirubah ke km dulu adik-adik karena nanti dirubah lagi ke cm. Langsung aja ya, berarti jarak sebenarnya adalah 9 juta cm. Saya taruh di sini. Jarak sebenarnya atau JS adalah 9 juta cm. Jika skalanya diubah menjadi 1:1.500.000, maka jarak pada peta jadi berapa? Kalau tadi 8 cm, sekarang jadi berapa ya? Maka itu kita cari. Cara mencari jarak pada peta setelah skalanya diganti adalah JS atau jarak sebenarnya ini dikali dengan skala. Jarak sebenarnya adalah 9 juta cm, taruh di sini. Dikali dengan skalanya adalah 1/1.500.000. 9 juta dibagi 1.500.000 hasilnya adalah 6 cm. Jadi kalau skalanya 1:1.125.000, jarak pada petanya 8 cm. Tapi jika dirubah menjadi skalanya 1:1.500.000, jarak pada petanya adalah 6 cm. Oke, sampai di situ dulu adik-adik perjumpaan video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika adik-adik kurang paham, silahkan diulang-ulang videonya. Oke, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share juga kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengerjakan soal ESPS kelas 5 Matematika. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan salah ucap. Terima kasih dan sampai jumpa.